Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Kembali lagi dengan saya Mas Ahmad bersama Saya Mas Jo. Mas Jo. Oke, di video kali ini kita akan membahas persyaratan pengajuan KPR subsidi, apa-apa aja yang harus disiapkan. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Jo sendiri. Silahkan Mas Jo, gimana? Ya, Mas Ahmad, terima kasih. Ya, Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, di kesempatan yang baik ini saya Mas Jo. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam situasi yang saat ini selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Dan mungkin juga ada teman-teman kita yang kemarin sudah pernah datang ke kantor pemasaran kita ya Mas Ahmad ya. Mudah-mudahan ya rencana pengajuan KPR yang subsidi maupun yang komersil nanti semua proses ini dilancarkan ya. Tentunya semua aktivitasnya di luar sana, di tempat teman-teman yang biasa beraktivitas dipermudah, diperlancarkan juga. Oke teman-teman, di kesempatan ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Salah satunya adalah persyaratan ya Mas Ahmad ya? Iya. Oke, persyaratan secara berkas ya Mas Ahmad. Oke. Jadi yang pertama teman-teman, persyaratannya adalah untuk mengajukan KPR subsidi. Itu yang pertama data diri teman-teman. Apa aja sih data diri itu? Yang pertama itu ada fotokopi KTP kalau misalnya sudah menikah. Nah, jadi suami istri, KTP suami istri itu dilampirkan. Kalau misalnya belum menikah berarti hanya cukup pemohonnya aja ya Mas Ahmad ya. Cukup pemohonnya aja. Terus yang kedua ada kartu keluarga, fotokopinya. Pasti kita sebagai warga Indonesia harusnya juga udah punya kartu keluarga. Terus yang ketiga surat nikah, fotokopi surat nikah teman-teman. Kalau yang sudah menikah, kalau yang belum menikah tidak perlu melampirkan. Terus yang keempat itu NPWP, fotokopi NPWP ya teman-teman. Harusnya teman-teman juga sebagai warga Indonesia yang baik punya NPWP. Terus misalnya teman-teman yang KTP-nya di luar Jabodetabek, saat ini perumahan kita ada di daerah Bogor ya teman-teman. Jadi yang di luar Jabodetabek nanti melampirkan surat domisili teman-teman. Itu untuk data pribadi teman-teman. Terus untuk yang kedua itu data pekerjaan. Apa aja sih itu data pekerjaan? Yang pertama itu adalah surat keterangan kerja teman-teman. Di mana surat keterangan kerja itu teman-teman dapat dari tempat teman-teman kerja masing-masing, mungkin di suatu perusahaan teman-teman, di suatu kantor teman-teman kerja gitu ya teman-teman. Terus yang kedua NPWP atau SIUP perusahaan, atau bila mana nanti suatu perusahaan teman-teman yang teman-teman tempat itu keberatan, nanti diminta surat keberatan dari tempat teman-teman kerja. Terus data finansial. Data finansial itu misalnya rekening koran teman-teman ya, rekening koran, terus slip gaji, terus di situ nanti ada SPT PPh 21. Itu histori teman-teman pembayar pajak setiap tahun dari tempat teman-teman kerja. Itu ya teman-teman. Terus aplikasi BTN ya, aplikasi BTN ini udah pernah kita bahas ya Mas Ahmad ya kemarin ya. Kalau aplikasi BTN itu memang menjadi satu kesatuan berkas yang harus dilengkapi ketika kita pengajuan, tapi itu didapatkan setelah teman-teman pengajuan ya Mas Ahmad ya. Iya. Nah, jadi nanti di situ nanti teman-teman dapat form-formnya yang kemudian nanti teman-teman diisi dan nanti akan dijadikan satu dengan data diri dan data pekerjaan teman-teman. Seperti ini teman-teman. Pembacanya kayak gini ya. Seperti ini ada dua ya aplikasi BTN sama BTN seperti ini ya teman-teman ya. Ini ada dua rangkap teman-teman. Jadi kalau untuk yang ini didapatkan setelah teman-teman mulai proses pengajuannya. Jadi kalau ini nggak usah teman-teman khawatir, ini pasti akan teman-teman dapatkan setelah pengajuan ya teman-teman. Terus apalagi Mas Ahmad? Oh iya, di aplikasi BTN itu ada yang buat ke kantor ya? Ya, ada. Mana itu? Jadi untuk yang dibawa ke kantor itu minta tanda tangan ya. Itu ada 2 lembar teman-teman.
Yang pertama itu adalah tentang surat penghasilan. Nanti di situ akan ditandatangani oleh pimpinan teman-teman dan stempel dari tempat teman-teman kerja. Terus yang satu itu pernyataan pemotongan gaji teman-teman. Jadi di situ juga sama, nanti akan ada stempel dan tanda tangan pimpinan teman-teman tempat kerja, dan teman-teman nanti di sebelah kanan akan tanda tangan yang sudah ada materinya di situ. Nanti teman-teman tempel materi dan tanda tangan di situ. Itu Mas Ahmad. Terus apa lagi Mas Ahmad? Untuk ketentuannya apa aja nih? Pengambilan KPR dari mulai usia. Terus kerjanya harus di mana, terus BI checking. Kemarin kan ada yang nanya nih, bagaimana BI checking yang jelek, atau misalkan BI checking itu apa sih Mas? Gitu. Gimana, bisa jelaskan Bang Jo? Oke, siap. Jadi untuk ketentuannya soal umur ya teman-teman, usia. Kalau usia untuk yang pengajuan subsidi itu dari usia 21 tahun sampai 45 tahun. 45 tahun ya teman-teman maksimal. Terus untuk yang komersil itu dari 21 tahun sampai 50. Jadi selisih 5 tahun lebih banyak kan untuk yang komersil. Terus BI checking Mas Ahmad ya? Ya, BI checking. Untuk BI checking nanti dijelaskan sama Mas Ahmad ya. Gimana sama teman-teman? BI checking Mas Ahmad. Siap. Jadi gua lagi Bang. Gak apa-apa lah, bagi-bagi. Oke, siap. Untuk BI checking, kemarin ada yang bertanya apa itu BI checking. Di sini BI checking merupakan sebuah istilah dari output yang dihasilkan oleh sistem informasi debitur atau SID. Itu untuk pengertian umumnya. Jadi yang ada pertanyaan lagi, bagaimana BI checking yang jelek itu? Gitu. Untuk BI checking yang jelek, si konsumen atau si customer pernah punya pinjaman kartu kredit, cicilan bank, leasing, home kredit yang tidak terselesaikan. Itu BI checkingnya nanti terdetek. Sedangkan punya pinjaman kartu kredit, cicilan leasing, home kredit yang pembayarannya macet, itu juga termasuk Mas Ahmad ya? Termasuk. Oke. Terus punya pinjaman kredit, cicilan bank, leasing, home kredit yang hasilnya nilai besar, itu juga bakal kena. Jadi ada historinya nanti ketahuan ya Mas Ahmad ya. Jadi yang pertama punya cicilan, terus macet. Nah, itu kena BI checking. Terus punya cicilan tapi jumlahnya lebih besar. Maksudnya lebih dari 1 juta, itu juga bakal terdetek nantinya. Akan menghambat prosesnya nanti itu untuk BI checking. Gitu Bang Jo. Apalagi nih? Jadi teman-teman pernah nanya juga nih Mas Ahmad soal BI checking ini. Jadi kalau Mas Jo, kalau untuk BI checking itu gimana Mas? Jadi dia ini bingung nih Mas Ahmad. Jadi antara BI checking dia bagus atau kan dia nggak tahu nih, nggak pernah update masalah BI checking gimana. Dia pernah punya cicilan, cuman semua cicilan itu terselesaikan. Jadi dia nggak tahu nih historinya itu bagus atau jelek. Takutnya gitu. Ya, takutnya khawatir kalau ternyata nanti BI checking dia ini jelek gitu Mas Ahmad. Itu gimana Mas Ahmad? Kalau untuk ngeceknya sih biar ada kepastiannya ya, BI checking atau histori kita lancar apa enggaknya bisa dicek aja ke OJK. Dicek dulu, Jadi biar pasti, biar nggak ragu juga bahwa kita punya angsuran. Misalkan kita merasanya lancar gitu kan, merasa lancar, tapi kan sifatnya manusia, ada lupanya juga. Misalkan tiap bulan tuh telat beberapa hari, atau misalkan telat 1 hari, itu kadang kita lupa juga gitu. Tapi kita bayar. Tapi biar lebih jelasnya, biar lebih pastinya, bisa dicek BI checking dulu. Cek dulu ya. Oke. Jadi gini Mas Ahmad, Mas Jo, teman-teman nih yang nanya, Mas Jo, apa aja sih yang biasanya yang menyebabkan kita gagal dalam proses pengajuan ke Bank BTN, yang nggak jadi punya rumah ini, Mas Ahmad? Ini apa aja sih biasanya yang jadi hambatan ya, ataupun masalah-masalah yang sehingga nggak di-ACC sama bank, itu apa aja Mas Ahmad? Untuk rata-rata ya, rata-rata itu di BI checking. Kebanyakan konsumen itu mau nyoba-nyoba.
Coba-coba. Padahal kita di awal udah dipaitkan. Jadi ada keterbukaan pada saat membayar tanda jadi, pastikan dulu biaya checkingnya bagus gitu. Misalkan diingat dulu lah apakah penyangsuran yang pernah tersendat atau misalkan yang tidak pernah terselesaikan, itu diingat-ingat lagi. Jadi jangan sampai udah lama ini, misalkan udah 5 tahun ke belakang saya nyumbang ngajuin aja nggak apa-apa gitu kan Bang Jo. Iya, jadi hampir ada lah yang kayak gitulah ada. Jadi dia tuh siapa tahu lolos lah gitu. Nah, terus yang kedua itu ada telepon yang tidak bisa dihubungin. Itu ada masalah kecil sebenarnya. Masalah kecil, apalagi pada saat ini kan pandemi lah ya, masih banyak lah sekarang yang kantornya WFH, otomatis verifikasi dari pihak bank itu agak terhambat juga karena tidak bisa dihubungi kantornya gitu. Terus ada lagi yang RPC nggak cukup. RPC nggak cukup. Jadi si konsumen ini kalau misalkan pengajuan, tapi untuk subsidi sih enggak terlalu. Ini yang ke komersil ya. Jadi si layer Bang, apa tuh gajinya? Salary. Income atau penghasilan si konsumennya itu tidak memenuhi persyaratan, tidak memenuhi kriteria, jadi hasil akhirnya itu RPC nggak cukup ya. Jadi ada sebenarnya itu penyebab yang jadi nggak di ACC sama bank itu sebenarnya nggak cuma hanya BI checking Bang ya. Nggak cuma hanya BI checking. Ada yang karena mungkin pada saat verifikasi bank ke kita pemohon, mungkin dari pemohonnya, mungkin dari tempat kita kerja ya, atau kontak emergensi juga bisa, atau kontak emergensi keluarga terdekat kita itu nggak aktif ataupun tidak sesuai dengan data pengajuan itu teman-teman. Jadi pastikan ya Mas Ahmad ya, pastikan untuk pada saat pengajuan berkas yang nantinya akan diisi di form biru ini. Nah ini harus benar-benar ya teman-teman, ini harus sesuai kira-kira nanti siapa keluarga yang akan dimasukkan, nomornya yang mana, itu harus dipastikan teman-teman supaya nanti pada saat verifikasi sinkron ya Mas Ahmad ya. Tuh teman-teman. Jadi yang tadi masalah telepon, masalah BI checking, masalah RPC juga, masalah penghasilan yang nggak cukup. Apalagi ada lagi nggak Mas Ahmad yang bisa menghambat proses pengajuan yang sehingga tertunda ACC-nya ini, apa Mas Ahmad? Ada lagi nggak Mas Ahmad? Oke, jadi teman-teman intinya kalau misalnya teman-teman di beberapa persyaratan tadi dari data diri, data pekerjaan, data finansial, terus nanti teman-teman sudah mengisi berkas form biru dari kita yang dari BTN sudah semua, itu berarti teman-teman sudah lengkap berkasnya dan nanti akan kita periksa lagi di sini. Itu ya Mas Ahmad ya? Iya, betul. Apalagi nih Mas Ahmad yang perlu teman-teman ketahui mengenai persyaratan proses pengajuan supaya proses pengajuan nanti lancar. Apa aja Mas Ahmad? Coba dikasih tahu sama teman-teman kita nih, barangkali ada yang masih kelewat tadi yang belum tahu. Biar lebih detailnya sih langsung konsultasikan Bang. Konsultasikan terhadap persyaratannya. Misalkan nih ada kendala si konsumennya tuh saya masih kontrak misalkan gitu, masih kontrak, nggak apa-apa, konsultasikan dulu aja, siapa tahu ada solusinya itu ya. Soalnya kan di ketentuan kontrak tuh minimal 3 tahun, terus tetap minimal 1 tahun. Gitu. Nanti dikonsultasikan aja terkait itu. Oke. Apalagi nih Bang? Terkait persyaratan lah. Iya, persyaratan. Terus tahapannya Bang? Sekarang nih kemarin rame banget nih teman-teman kita nanyain, Bang, kalau misalnya saya udah minat kan ya, saya mau ngajuin nih Bang, caranya gimana? Oh gitu. Untuk tahapannya sekarang ada pembaruan sistem tahapannya itu. Pertama tanda jadi, setelah melakukan tanda jadi nanti dapat ini
Form biru sama aplikasi BTN buat dilengkapin sama data diri dan data pekerjaan. Oke. Terus kedua, setelah lengkap berkasnya otomatis diserahkan ke kita. Ya. Diserahkan ke kita, Akan diperiksa dulu diperiksa dulu, dicek dulu apakah udah sesuai sama kriteria bank. Kalau misalkan belum sesuai, pasti saya minta lagi ke konsumennya. Itu kita minta lagi ke konsumennya. Apabila udah sesuai, si konsumen membayar DP 50%. Untuk saat ini sekarang gitu Pak. DP 50%, udah masuk DP 50% baru pilih blok. Jadi kita masuk dulu 50%, baru bisa pilih blok ya. Baru bisa pilih blok. Ini ketentuan baru Mas. Ketentuan baru itu. Setelah pilih blok, Bang Jo, setelah pilih blok baru pengajuan ke bank. Jadi pilih blok, nanti diinformasikan nih masalah berkas sudah masuk ke banknya. Soalnya si konsumen harus siap-siap juga Bang Jo. Takutnya nanti dikasih nanti. Takutnya nanti yang biasanya handphonenya ini selalu silent ya. Nah, jadi itu. selalu silent, jadi supaya nanti ya minimal dikasih nada deringnya teman-teman ya, supaya tahu nanti ada telepon panggilan. Soalnya di sini juga kan Bang Jo udah dicantumin nih, Ya. bisa dihubungin ya dari jam berapa sampai jam berapa, kantor maupun si konsumen nanti di sini dicantumkan. Jadi biar pas, sinkron aja. Ya, jadi pas kita kasih tahu bahwa berkasnya udah mulai pengajuan ke bank, Ya. otomatis si customer harus siap-siap. Jadi dia hubungin atasannya, terus hubungin kontak emergensinya. Jadi bahwa berkas dia udah masuk bank, siap-siap verifikasi gitu. Itu teman-teman. Jadi soal masalah berkas tadi ya teman-teman, kalau misalnya teman udah lengkap, dikembalikan lagi dengan kami di sini. Kita akan cek lagi, kita akan pastikan supaya nanti kalau berkas sudah di bank itu kita udah benar-benar berkas sudah lengkap ya teman-teman. Jadi mohon maaf dan teman-teman jangan merasa risih ya jika mana nanti kita minta berkas kekurangan. Nanti ada juga Mas Jo kemarin saya udah lengkap kok diminta lagi ya gitu ya. Jadi gini teman-teman, ada beberapa mungkin yang menurut teman-teman itu sudah lengkap, tapi padahal ada lagi berkas yang harus dilengkapi. Itu ya Mas Ahmad ya. Terus nanti setelah keputusan ACC atau misalkan nggak di ACC, mudah-mudahan ACC ya, kita berharap ACC semua. Setelah ACC berarti bayar DP yang sisanya tadi. Setelah bayar 50%, otomatis 50%-nya setelah ACC bank. Itu bisa dicicil setelah ACC itu sampai sebelum makan. Oh iya Mas Ahmad. Jadi untuk DP-nya itu berapa sih Mas? Jadi selain biaya yang harus kita masukkan ke rekening BTN kita. Oh gitu. Nah, jadi di luar materi lah, di luar materi ya. Nanti materi kita tambahkan saja. Jadi biaya DP, terus biaya notaris, pajak dan sertifikat itu berapa Mas Ahmad? Untuk DP itu sebenarnya untuk totalnya udah dari uang muka 1% sama notaris, pajak dan sertifikat itu 6.780 kalau harganya naik 178 juta. Oke. Tapi untuk saat ini ya. Untuk saat ini atau yang untuk akad yang kemarin itu masih harga lama. Masih 168, otomatis di situnya 6.680. Itu ditambah berarti materai 43 430.000. 430.000 otomatis yang ditransfer ke developer itu 710.000. 7.110.000 ya. Itu teman-teman ya. Jadi gini. Jadi DP-nya berapa Mas Ahmad? 1% uang muka ya. Uang mukanya itu kalau nggak salah 1.700.000 kalau harga 170 juta. 1.780.000 Mas Ahmad ya. Itu kalau harganya 178 juta. Tapi ternyata kemarin banyak udah teman-teman kita yang udah di ACC ya Mas Ahmad ya. Terus yang udah akad kredit itu masih dapat harga lama teman-teman. Yaitu harganya 168 juta. Jadi DP-nya kalau misalnya masih 168 juta, 1%-nya berarti 1.680.000 teman-teman. Terus ditambah biaya notaris, pajak sertifikatnya Mas ya? Iya. Itu 5 juta. Jadi totalnya itu 680.000. Nah, semisal kemarin teman-teman sudah ada pembayaran DP 50%, berarti tinggal melunasin, tinggal bayar sisanya aja ya Mas Ahmad ya.
Tuh. Terus jangan lupa juga teman-teman, kalau udah saat-saat seperti itu, teman-teman jangan menunda-nunda untuk ngisi saldo rekening BTN-nya, Mas Ahmad. Ya. Jadi di situ nanti setelah akses itu harusnya langsung ditransfer ke rekening BTN supaya cetak PK nanti. Nah, tuh. Jadi kalau teman-teman nggak segera mengisi saldo rekening teman-teman yang senilai 3 juta itu tadi, itu akan menghambat proses percetakan PK ya. Iya, sama tuh. Sedangkan teman-teman syarat untuk akad kredit itu PK-nya sudah ada ya. Iya, betul. Tuh teman-teman. Terus apa lagi Mas Ahmad? Jadi kalau udah semua udah bisa langsung akad ya. Jadi kalau misalkan udah transfer DP selanjutnya, terus isi saldo rekening BTN-nya, tinggal nunggu jadwal akad aja itu. Aja ya. Nanti ada dikirim ke dari pihak kita form wawancara untuk ditempel materai 17 materai. 17 materai itu ditempel dan ditandatangan. Nanti diserahkan ke admin dan tinggal nunggu jadwal akadnya. Jadwal akadnya. Oh, jadi untuk form wawancara itu kita print sendiri Mas ya? Kita print sendiri. Jadi nanti teman-teman dapat PDF tuh teman-teman. Nanti teman-teman print, setelah di print nanti teman-teman tempel materi ya Bang Ahmad? Tempel materi terus sesuai nama ya, nama pemohonnya teman-teman. Kalau misalnya udah pasangan, nanti di situ juga ada nama pasangan teman-teman yang harus kita tangani. Nanti dibawa ataupun distorkan sebelum akad, dibawa pada saat akad juga boleh. Pada saat akad boleh. Dan juga jangan lupa teman-teman, tadi itu soal mengenai pembayaran DP, itu nanti pembayarannya semuanya itu melalui transfer ke bank ya teman-teman, bank PT developer kita, yaitu PT Hikmah Alam Sentosa ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah di situ nanti bila mana ada pembayaran yang di luar dari transfer ke luar bank atas nama PT Hikmah Alam Sentosa. Itu teman-teman ya, supaya teman-teman juga di situ tidak akan ada bibit-bibit untuk curiga di situ teman-teman. Terus apa lagi Mas Ahmad? Untuk pengajuan akad, setelah akad apa lagi Mas Ahmad? Setelah akad, oke. Untuk setelah akad tinggal nunggu serah terima kunci aja sih Bang. Nanti dikonfirmasi dari tiap marketingnya. Ya. Misalkan seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian setelah akad, nanti diinformasikan langsung dari marketingnya masing-masing untuk pengambilan kunci. Paling cepat mungkin seminggu udah ada informasi Mas. Iya, seminggu udah bisa ambil kunci. Kalau memang rumahnya udah benar-benar ready 100%, dalamnya udah dibersihkan, terus listriknya sudah menyala, nggak ada kendala lagi, itu pasti segera kok teman-teman pasti akan diinfoin supaya perumahan ini juga kan kita pengennya banyak yang huni ya Mas Ahmad. Jadi biar supaya teman-teman segera menempati rumahnya itu teman-teman. Jadi intinya gini teman-teman ya Mas Ahmad ya, untuk soal proses pengajuan tahapan-tahapannya secara teknis seperti itu. Tapi nanti untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi yang lebih jelas lagi, lebih tepat lagi ya Mas Ahmad ya, itu langsung aja datang ke sini Mas Ahmad ya. Langsung saja datang ke sini biar diinformasikan lebih detail lagi gitu kan ya. Jadi teman-teman yang mungkin dalam hati itu punya pertanyaan cuma tidak tersampaikan, mungkin yang juga tidak kami sampaikan di sini, mungkin kita juga secara penyampaian mungkin kurang lengkap ya Mas Ahmad. Mungkin teman-teman bisa konsultasi dulu ya Mas Ahmad, konsultasi, tanya-tanya dulu, mau datang ke sini langsung, mau ketemu langsung boleh, mau by WhatsApp atau by telepon, tanya-tanya dulu, cari solusinya seperti apa kan bisa ya Mas Ahmad ya. Nanti saya cantumin nomor Mas Ahmad sama nomor saya Mas Ju nanti di sini, tinggal pilih aja teman-teman mau hubungin siapa ya. Sama aja ya, sama aja. Kita juga di sini tujuannya semua sama, ingin membantu teman-teman menyalurkan supaya banyak teman-teman kita di sana yang belum punya rumah Mas Ahmad ya. Kita bantu prosesnya supaya kita semua punya rumah. Kita ayo 2021 punya rumah bareng-bareng di sini. Manfaatkan ya, manfaatkan kesempatan, manfaatkan
haknya ya Mas Iya. Ahmad. Rumah subsidi ini hanya bisa dinikmatin satu kali dalam seumur hidup teman-teman. Tidak Jadi semua orang bisa memilikinya. ya betul, jadi tidak semua orang bisa memiliki rumah subsidi. Terkadang gini Mas Ahmad, banyak juga orang yang berminat pengen punya rumah subsidi, tetapi mungkin Persyaratannya. terkendala dengan persyaratan teman-teman. Banyak banget teman-teman. Bahkan dia ini justru pengen cari solusi, tapi ya yang namanya data pekerjaan, data diri itu yang kalau nggak ada ya gimana, nggak bisa teman-teman. Jadi saran kita untuk teman-teman yang masuk dalam kriteria ya, masuk dalam persyaratannya punya, terus data diri, data pekerjaan, semua ada lah. Terus usia juga masih muda, sayang loh teman-teman nggak diambil kesempatan yang baik seperti ini. Soalnya rumah subsidi itu nggak akan ada terus Mas Ahmad ya. Iya. Mungkin tentu. saat ini ada, mungkin tahun besok, tahun kedepannya lagi, mungkin sudah ada. Kalaupun mungkin masih ada, mungkin peraturannya dan teknis-teknisnya itu mungkin udah berubah. Dari segi harga, Nah, kalau harga udah pasti, harga udah masih naik ya Mas Ahmad ya. terus dari segi ukuran juga. Ukuran ya, kalau bisa Ya Bu. jadi Ya, Bu. dari ukuran juga semakin lama semakin kecil teman-teman. Dulu rumah subsidi itu berapa Mas Ahmad ukurannya? Yang di PK1 aja 3666. 36,6 ya? 3666. Tuh teman-teman. Yang di PK3 udah mulai PK2 udah mulai 3060 ya. 3060. 3060. Kalau awal sekali itu 72 tanahnya. 72 itu. 72. Udah lama itu mah. 72. Jadi 72 terus ke 66 60. Nah, saat ini masih di 60 kita. ya mungkin masih pantas lah rumah ya. Rumah subsidi cuman nggak kecil-kecil banget. Bangunannya 30 meter, terus tanahnya 60 60 meter. Masih luas lah ya Mas ya. luas. Kita kan di tipe maksimal. Hmm. Tipe maksimal. Kan masih ada nih yang 27, 60, bahkan sampai 25, 60 juga ada kan. Masih Tahu ada. kayak gimana bentuk bangunannya itu? Kecil banget ya masalah. Kita aja yang punya ukuran 30 meter itu aja ya pas-pasan ya. Kita misalnya punya mobil ya, kalau mobilnya masih mobil sedang-sedang ya mungkin masih bisa masuk ke masuk parkir ya. Cuman kalau mobilnya udah kayak elep itu udah susah teman-teman. Apalagi nanti setahun ke depan, 2 tahun ke depan, nah makin kecil teman-teman ya. Alphard nggak cukup lagi ya? Waduh, kalau Alphard ya cukup bang, tapi di depannya nggak Depan, bisa masuk samping nanti. jalan kan? Samping jalan. Takutnya kalau masuk kita parkir mundur ke belakang, nanti takutnya mentok. Iya. Mahal tuh Alphard ya teman-teman. Oke teman-teman, intinya pelajari dulu persyaratannya. Persyaratan itu dipelajari juga bisa sambil jalan Mas. Iya, bisa. Sambil jalan, datang langsung sini, konsultasi dengan kami di sini. Kemudian nanti kalau misalnya teman-teman sudah cocok dengan unit-unitnya, dengan sistem-sistemnya, dengan semua prosesnya, langsung aja teman-teman. Karena rumah ini, teman-teman punya rumah itu nggak rugi teman-teman, walaupun dengan cara nyicil ya teman-teman. Tuh. Apalagi Mas Ahmad? Ya itu tadi, pelajari persyaratannya, manfaatkan kesempatannya. Manfaati kesempatannya. Tuh, Soalnya teman-teman. kuota subsidi itu tidak semua memiliki kesempatan. Enggak semuanya punya kesempatan. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang masih masuk dalam kategori ataupun masuk kriteria, sayang sekali kalau nggak diambil. Soalnya di luaran sana banyak sekali teman-teman kita yang pengen punya rumah, pengen mau nyicil, mau dia mengangsur, cuman dia tidak, ya pokoknya udah siap lah untuk punya rumah karena mungkin dia sudah bosan nih Mas, ngontrak terus ya, ngontrak di tempat yang mungkin ya ukurannya agak kecil, terus dia udah harganya juga udah tinggi, mungkin kalau dibandingin dengan cicilan kita per bulan mungkin udah hampir sama nih teman-teman, nambahin sedikit, bahkan juga teman-teman yang kontrak di sana itu mungkin ada yang melebihi angsuran kita di sini teman-teman. Tuh ya teman-teman, pokoknya ambil kesempatan yang ada saat ini, anggaplah saat ini adalah waktu yang paling baik untuk teman-teman punya rumah. Ya dimanapun, pokoknya dimanapun, nggak harus di Pesona Kahuripan, di rumah-rumah subsidi lain juga banyak Mas Ahmad ya. Banyak. Ya gitu teman-teman. Jadi rumah subsidi itu memang
diadakan untuk kita semua yang memiliki penghasilan pas-pasan ya Mas Ahmad ya, yang mungkin tidak bisa menyicil dengan angka ataupun jumlah mata uang yang cukup tinggi ya Mas Ahmad ya. Ya mungkin dengan angsuran rumah subsidi 1 jutaan kita mungkin saat ini, saya yakinlah teman-teman semua yang kerja di sana pasti bisa lah ya Mas Ahmad ya. Kalau rumah subsidi itu nggak ada yang lebih dari 2 juta ya Mas Ahmad, semuanya itu di bawah 2 juta, 1 jutaan lah ya, nggak 1 juta pas ya, ada 1.100.000, 1.300.000, 1.800.000 Mas Ahmad ya. Pokoknya masih di bawah 2 juta teman-teman, jangan khawatir. Walaupun nanti teman-teman teman-teman dapatnya skema apa aja, itu semuanya kelebihan masing-masing kok ya Mas Ahmad ya. Itu masih program subsidi semua. Ada apa aja Mas Ahmad program subsidi kita itu skemanya? Untuk skemanya itu ada 3. Pertama Ada 3. FLPP. FLPP. FLPP itu yang biasa disebut tuh flat sampai lunas itu. Kata konsumen, Oke. flat gak nih gitu kan. Ya, flat. Nah, terus yang kedua itu BP2BT. BP2BT, oke. Ya, yang ketiga SSB. SSB. Nah, itu dari ketiga itu ada keuntungannya tersendiri Bang Jo. Jadi punya ini masing-masing lah ya. Punya keunggulan masing-masing. Walaupun beda, cuman itu masih dalam kesatuan program subsidi pemerintah teman-teman. Intinya itu rumah murah lah ya Mas Ahmad ya, murah lah, pokoknya rumah murah. Cuman masih terjangkau ya Mas Ahmad. Itu. Gimana Mas Ahmad? Tadi lanjut untuk masalah FLPP skema kita dan BP2BT SSB tadi gimana Mas? Untuk yang FLPP kata Bang ya? FLPP ya. Untuk yang FLPP itu angsurannya flat sampai lunas, dari awal angsuran sampai selesai itu tetap. Untuk yang kedua BP2BT. BP2BT itu keunggulannya itu nanti dapat uang muka. Ya, punya bantuan uang muka ya. Bantuan uang muka di awal, jadi sekitar 40 juta lah. 40 jutaan di awal. Jadi sisa KPR-nya itu sisa lebih kecil. Utang pokoknya lebih kecil. Lebih kecil, itu yang BP2BT. Angsurannya pun lebih kecil ya Mas Ahmad. Angsurannya untuk tahun pertama lebih kecil. Nah, yang ketiga itu SSB. Untuk SSB angsuran flatnya itu cuma 10 tahun. Jadi 10 tahun itu flat ya Mas Ahmad. Flat. Jadi untuk kalau misalnya saya dapat yang 15 tahun, nah berarti yang tahun ke-11 itu ikut suku bunga. Kalau misalnya suku bunganya naik, ikutin ya Mas Ahmad naik. Tapi kalau naiknya nggak sampai 2 juta lebih, enggak ya. Di bawah 2 juta lah. Oke. Berarti kalau misalnya pada saat itu yang 1 tahun pertama sampai 10 tahun mungkin 1,3an, mungkin di tahun ke-11 itu nggak nyampe 2 juta lah ya gitu ya. Paling ya masih berapa ratus ribu itu ya naiknya. Kalau memang udah punya rezeki mau udah tahun ke-11 langsung dilunasin itu bisa. Bisa Mas Ahmad ya? Bisa. Jadi kan sisa KPR lebih kecil itu. Tuh bisa dilunasin teman-teman, jangan khawatir. Jadi udah 10 tahun lunas, 10 tahun nyicil, mungkin menjelang masuk tahun 11 ya. Iya, itu bisa dilunasin teman-teman. Memang ada beberapa aturan yang berlaku juga di situ Mas Ahmad ya. Iya. Tuh. Tapi intinya bisa teman-teman, itu aja. Terus untuk udah ya tadi FLPP, BP2BT dan SSB udah. Itu teman-teman, pokoknya apapun program ataupun skema yang didapat oleh teman-teman dari program subsidi pemerintah ini, itu semua intinya untuk apa? Untuk kita semua ya teman-teman. Intinya itu sesuai lah ya, sesuai subsidi gitu. Sesuai rumah, di rumah murah teman-teman. Jadi nggak mencekik Bang. Nggak mencekik angsuran komersil itu kan. Ya intinya gini teman-teman, kita walaupun saat ini harga rumah subsidi di angka 168 juta untuk saat ini. Mungkin pada saat nanti kita sudah lunas, mungkin itu rumah itu udah naik harganya ya Mas Ahmad. Jelas itu. Udah naik teman-teman. Kalau bentuknya properti itu nggak bakal berkurang lah kalau masalah. Nggak kurang. Beda dengan kendaraan Mas Ahmad ya? Beda. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami video kita dan juga bisa membantu dan bisa memberikan petunjuk untuk teman-teman semua yang mungkin
belum mengajukan ataupun yang sudah mengajukan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya teman-teman, supaya mungkin nanti teman-teman akan mengajukan tidak bingung lagi ya Mas Ahmad ya. Iya, betul. Jadi langsung aja. Intinya masalah persyaratan nanti bisa sambil jalan prosesnya ya teman-teman. Jadi sambil proses, sambil jalan, di sana nanti teman-teman bisa tanyakan kalau misalnya teman-teman kurang mengerti gitu ya Mas Ahmad. Ya, intinya kita dari Pesona Kahuripan teman-teman, kita di sini akan membantu sebanyak-banyaknya teman-teman kita yang di luar sana untuk punya rumah ya Mas Ahmad ya. Itu teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman yang belum punya rumah ingin mengajukan nanti bisa terwujud dan bisa di ACC sama bank untuk tinggal di Pesona Kahuripan. Amin ya teman-teman. Apalagi Mas Ahmad ada tambahan? Udah cukup kayaknya Bang Jo. Udah cukup ya? Ya oke teman-teman. Langsung penutupan sama Langsung Bang Jo. penutupan sama Bang Ahmad aja deh. Tutup sama Bang Ahmad aja deh. Salam-salam dulu pokoknya untuk teman-teman semua dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Di keadaan yang seperti saat ini, Jaga imun ya. selalu jaga imun tubuh kita, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan juga intinya kita sehat teman-teman. Sehat, bismillah sehat. Intinya kita senang dulu hidup ini teman-teman ya. Insya Allah kalau kita dengan tenang, dengan senang, insya Allah kita selalu dalam keadaan sehat. Itu Mas Ahmad ya? Iya, apapun itu, apapun kejadiannya tetap disyukuri. Tetap disyukuri. Kita mau ngajuin rumah, mempunyai rumah dulu walaupun belum ada hasilnya, bersyukur dulu. Oh, alhamdulillah kita sudah bisa mengajukan gitu Mas Ahmad ya. Gitu. Mudah-mudahan lancar. Mudah-mudahan lancar. Kalau teman-teman mau ke sini langsung boleh, nanti kita bisa ke sini. Kalau belum puasa, puasa. Kalau nggak puasa maksudnya, ya kalau nggak puasa kita bisa ngopi-ngopi bareng. Di sini ada tempat ngopi. Kalau air putih di sini banyak teman-teman. Udah disediakan. Udah disediain. Kalau misalnya nggak tahu alamatnya, kebanyakan Mas Ahmad rata-rata di Pesona Kahuripan kita ini orang mana sih yang ada Mas Ahmad? Rata-rata. Ya. Kebanyakan ya? Kebanyakan sih dari Jakarta. Dari Jakarta, Depok, kebanyakan itu. Tuh teman-teman, jadi pastikan teman-teman dari Jakarta ke sini sudah ada gambaran atau udah minimal ada tujuan lah, maksudnya biar diarahkan. Misalnya teman-teman jangan sampai kesasar gitu loh. Misalnya Mas Jo Sherlock dong. Nanti teman-teman bisa ambil lihat di sini nomor saya dan juga nomor Mas Ahmad. Mau Mas Ahmad boleh, Mas Jo juga boleh. Nanti Sherlock bimbing aja nanti di sini juga. Kalau misalnya sampai kantor bisa ketemu di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan video ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman, bisa jadi pelajaran untuk teman-teman semua dan juga saya dan Mas Ahmad. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.